Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, jumpa lagi bareng saya Kang Abi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas aplikasi PPDB berbasis Excel. Aplikasi ini bisa digunakan untuk jenjang TK, KB, SPS, dan TPA. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan filenya, nanti silahkan setelah menyimak sampai dengan beres, silahkan Bapak Ibu bisa memesan di link deskripsi yang sudah disediakan. Nah, untuk tampilan beserta cara penggunaannya, simak video ini sampai tuntas karena dalam video ini juga dijelaskan bagaimana cara penggunaan beserta tampilannya. Jangan lupa silahkan di like dan di subscribe. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih dalam lagi cara penggunaannya, ini sekilas tentang aplikasinya. Ini berbasis Microsoft Excel, jadi tidak usah diinstal, yang penting di laptopnya ada Microsoft Excel, ini sudah bisa berjalan. Nah, kemudian outputnya Bapak Ibu, bentuk hasil akhirnya adalah berupa printout formulir dan bisa juga diekspor database yang sudah diinputkan untuk keperluan yang lebih lengkap lagi. Kemudian aplikasi ini bisa digunakan selamanya, jadi tidak ada per tahun dan tahun berikutnya misalnya pesan lagi, tidak usah. Sekali pesan untuk selamanya ya, selama mungkin tidak dimakan virus gitu ya. Nah, kemudian nanti aplikasinya saya kirim via WA, dan lebih jelasnya Bapak Ibu bisa menyimak di link deskripsi yang sudah nanti akan saya sediakan. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini adalah tampilan login, sederhana sekali Bapak Ibu. Nanti silahkan masukkan username dan password. Kemudian ini adalah berandanya, sederhana ya. Kemudian dan ini hasil akhirnya nanti dalam bentuk printout. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu perlu datanya, langsung diekspor saja. Oke. Baik, sekarang lebih jelas kita langsung saja praktek. Nah, setelah Bapak Ibu menerima filenya, silahkan diekstrak. Kemudian buka foldernya dan cari aplikasi PPDB-nya. Namanya sudah saya sesuaikan dengan sekolah masing-masing, misalnya PPDB TK Kang Abi dan seterusnya. Nanti Bapak Ibu cari sini, langsung saja di double klik untuk menjalankannya seperti ini. Kemudian kita masukkan passwordnya, misalnya kodok gitu ya. Nah, user passwordnya Bapak Ibu harus registrasi dulu atau pesen dulu, baru nanti kita buatkan sesuai dengan keinginan. Masukkan username dan passwordnya, kemudian kita masuk, selamat datang, dan klik OK seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, setelah kita berada di beranda seperti ini ada foto kita. Nah, ini ada nama PPDB, nama sekolah kita, ini beranda, identitas sekolah, dan seterusnya yang bisa Bapak Ibu pelajari ya. Nah, langkah berikutnya adalah kita melakukan setting terlebih dahulu. Pilih setting, kita masukkan nama sekolah akan masuk secara otomatis pada saat Bapak Ibu memesan ke saya ya. Nanti saya buatkan nama sekolah ini udah dikunci. Nah, kemudian untuk NPSN-nya silahkan diinput, status sekolahnya dan seterusnya semuanya silahkan Bapak Ibu input. Nah, kemudian untuk mengganti logo sekolah atau madrasah ya, mengganti yang di sini, logo yang di sini, silahkan klik di sini logo sekolah, biar nanti pada saat printout logonya berubah. Jadi ini logo sekolah sementara Bapak Ibu. Nanti silahkan diedit ya. Kalau misalnya gambarnya kurang pas, pasin aja begini. Oke, baru cetak. Nah, kembali lagi ke setting. Untuk mengubah logonya di sini, mau logo Depak boleh, misalnya logo dinas boleh, silahkan sesuai dengan logo yang dipakai di sekolahnya masing-masing. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu masukkan background aplikasi. Jadi background tadi, nah background yang mana? Yang ini ya, ini kan backgroundnya pelangi. Nah, mau diganti dengan foto sekolah masing-masing juga bisa. Caranya di sini ganti background aplikasi, klik upload, kemudian cari. Misalnya saya cari untuk ya yang picture ya, kita cari saja misalnya satu ya. Di dokumen saya misalnya di download, kita cari satu background yang cukup bagus misalnya. Oke, yang ini misalnya nih ya, yang ini boleh kita klik OK, berhasil diubah. Nah, kemudian
Untuk logo sekolah juga kita ubah, misalnya logo sekolah saya ubah menjadi apa ya, tuyul mungkin ya. Oke lah, tuyul lah seperti ini Bapak Ibu, klik OK. Kalau sudah, klik tanda checklist di sini. Oke, kita akan lihat udah jadi rubah ya. Nah, jangan lupa juga Bapak Ibu untuk adminnya. Admin ini silahkan diganti dengan nama masing-masing. Kemudian untuk tim PPDB-nya silahkan diinputkan ya. Untuk angka 1 di dalam sini tidak usah dirubah-rubah. Langsung aja tinggal angka 2, tinggal 2 titik, namanya siapa dan seterusnya ya. Kalau sudah, klik OK, klik tanda checklist. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan proses setting ya, langkah berikutnya adalah menginput data siswa. Pilih data siswa, input data siswa di sini. Nah, di sini akan ditampilkan database-nya. Nah, di sini ada menu tambah untuk menginput data siswa. Di sini ada download database untuk mendownload semua data yang ada di sini yang nanti bisa Bapak Ibu perlukan untuk keperluan yang lebih kompleks lagi. Nah, ini untuk menghapus semua database yang ada di sini. Cara menambahkannya, Bapak Ibu pilih saja tambah siswa seperti ini. Masukkan nama lengkap, ya, double klik, misalnya XXXX. Kemudian NISN-nya kalau misalnya tidak punya, masukkan saja angka 1. Jenis kelaminnya kita pilih misalnya laki-laki, tempat lahirnya misalnya XXXX. Nah, di sini hari, tanggal 4 bulan misalnya bulan ketiga tahun 2001 misalnya. Kemudian kelompok, masukkan misalnya kelompok anggur merah, bukan anggur hijau misalnya. Ini kelompok masing-masing ya. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu masukkan alamat. Di sini juga masukkan agama ya, misalnya agama Islam. Alamatnya di sini alamat silahkan alamat lengkap diisi. Nah, kemudian misalnya XXDDD ya, contoh saja. Kemudian next, masukkan nama kampung, nama kampung, nama desa, desanya misalnya CCC. Kecamatannya adalah GGGG misal. Kabupatennya misal JJJJ. Provinsi misalnya Banten. Oke. Kemudian kode posnya masukkan misal 12345. Jenis kelamin dipilih saja. Oh, jenis tinggal bukan jenis kelamin ya. Jenis tinggal di sini silahkan isi misalnya bersama orang tua. Jenis transportasi di Bapak Ibu silahkan pilih misalnya jalan kaki. Klik next, kita masukkan. Kalau misalnya tidak ada akte kelahiran, masukkan saja strip boleh ya, seperti ini, atau misalnya angka jangan strip, angka 1 ya, lupa. Kemudian anak keberapa? Pilih di sini Bapak Ibu misalnya keempat. Nah, masukkan nomor NIK-nya misalnya bla 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 777, kemudian kartu keluarganya 8888, di sini contoh. Kemudian next, masukkan nama bapaknya atau ayahnya HHHU misalnya. NIK-nya 676767, contoh saja. Tahun lahirnya 12345 misalnya. Kemudian pekerjaan kita pilih saja. Di sini ada tidak bekerja, petani, buruh, misalnya buruh. Kemudian pendidikannya terakhir itu ayah itu adalah SMA misal. Kita next ke ibu. Nah, misalnya ibunya adalah BBBBB. Nah, NIK-nya misalnya 5555. Tahun lahirnya silahkan misalnya 4567. Pekerjaan tidak bekerja misalnya. Pendidikan terakhirnya di sini kita pilih misalnya SD. Next, selanjutnya kita masukkan registrasi. Nah, pilih registrasi. Nah, registrasi ini menentukan apakah siswa ini merupakan siswa baru atau siswa baru pindahan. Pilih mutasi kalau dia pindahan, kalau siswa baru murni pilih siswa baru. Masukkan sekolah asal kalau seandainya dia mutasi. Tapi kalau misalnya tidak mutasi, biarkan saja, tidak apa-apa. Nah, berat badan isi misalnya 45, tinggi badan 67. Oke, klik selesai. Oh iya, satu lagi, asal sekolah ya. Kalau misalnya tidak ada di angka 1 saja seperti ini, klik selesai, maka akan selesai. Nah, datanya sudah ada di sini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau ngedit di sini juga bisa langsung diedit, double klik saja di area ini ya, diedit. Kalau sudah, baru nanti dicetak. Untuk mencetaknya, setelah Bapak Ibu menginput data siswa, langkah berikutnya adalah mencetak siswa.
Atau misalnya Bapak Ibu mau cek data usia juga boleh, tinggal klik saja data usia. Nanti di sini akan muncul berapa data usianya. Siswa baru 1, usia 2 ini belum ya. Nah, ini karena belum ada yang masuk tadi. Baik, sekarang kita cetak. Ya, cetak, pilih cetak formulir. Nah, sebelum mencetak kita harus melakukan setting printernya dulu. Caranya Bapak Ibu tekan tombol kontrol di laptopnya, kemudian kontrol P ya. Seperti ini. Dan Bapak Ibu silahkan pilih printer mana yang akan kita gunakan. Nah, setelah dipilih printernya mana yang akan digunakan, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu lihat size kertasnya. Nah, di laptop itu biasanya bukan maksimal ya, standarnya adalah legal. Nah, legal ini Bapak Ibu memiliki ukuran 21,59 kali 35,56. Nah, ukuran kertas F4 di Indonesia khususnya itu tidak nyampe 35, hanya 33. Nah, kemungkinan pada saat pencetakan nanti ada yang kepotong. Nah, oleh karenanya untuk menyiasati agar tidak terpotong, Bapak Ibu silahkan tetap pilih legal. Kemudian pilih di sini ya skala ya, jangan pilih yang no skala. Kalau no skala pasti terpotong. Nah, sekarang pilih saja untuk skalanya fit sheet on the page ya di sini. Jadi dia akan menyesuaikan jenis page untuk di printnya. Nantinya dia akan 1 lembar ya Bapak Ibu di sini ya. Nah, kalau sudah tinggal print saja. Oke. Nah, nanti kalau sudah di setting, tinggal Bapak Ibu pilih siapa yang akan dicetak ya. Nah, di sini baru ada tadi XXXXXS. Nah, ini dicetak saja. Kalau sudah di setting tadi tinggal klik saja tombol printer seperti ini. Nah, pastikan printer dalam keadaan aktif dan pastikan sudah memilih printer. Klik OK ya. Nah, ini sudah tercetak karena laptopnya tidak terkoneksi dengan laptop saya, jadi seperti ini. Tapi kalau sudah koneksi nanti dia nyetak sendiri ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, caranya sangat mudah. Dan kalau sudah selesai menginput data dan sebagainya, Bapak Ibu jangan lupa klik simpan seperti ini untuk menyimpan semua datanya. Oke ya, bisa ya Bapak Ibu. Sangat mudah bagi yang mau mendapatkan filenya ataupun aplikasinya. Silahkan klik saja di link deskripsi. Kemudian Bapak Ibu pahami. Kalau seandainya sudah yakin mau, silahkan klik saja tombol pemesanan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jumpa lagi Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.